Pada era Soeharto itu kemiskinan itu ada di desa. Tapi sebenarnya kemiskinan di kota itu ekstrim juga. Rumah ini kan jadi barang mewah ya. Secara statistik ada 12,5 juta orang di Indonesia itu nggak punya rumah. Sebenarnya kita dalam kondisi sedang krisis perumahan. Masalah mendasarnya rumah ini dijadikan komoditas ya. Dengan dia menjadi komoditas dan menjadi rebutan, maka harga rumah, harga tanah akan terus naik. Maka tidak ada jalan lain untuk orang-orang miskin. Mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau dengan cara apa? Berkoperasi. Koperasi perumahan itu menempatkan rumah atau tempat tinggal itu sebagai hak asasi manusia. Supaya apa? Tujuan hak asasi manusia kan supaya orang itu hidup bermartabat, Mas. Oke, kita mulai aja ya rapat koordinasi minggu ini. Seperti biasa kita ngomong soal yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan dalam seminggu ke depan. Fokus utama UPJ itu di kemiskinan kota, isunya memang di perkotaan dan lebih khusus pada kemiskinan. Ya, kita lagi bermitra dengan Urbanmon sekarang. Nah, mereka mensupport kegiatan kita di Indonesia untuk membangun koperasi perumahan. Koperasi itu menjadi tempat untuk kita bertemu, saling berkumpul. Maksudnya itu wadah begitu ya. Bukan dalam arti benar-benar mangkok begitu, bukan ya. Di Jakarta ini mitranya sekarang ada 26 koperasi perumahan di Jakarta. Tapi sekarang kita memang sedang dalam proses juga mengembangkan koperasi perumahan itu di 14 kota. Tidak hanya soal pelatihan bagaimana menjalankan koperasi, tapi juga ada soal advokasi, ada soal perencanaan kampung, termasuk penyusunan draft kebijakan segala macam. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan berbagai pihak, ada jaringan segala macam ya dari universitas dan segala macam. Urbanmon membantu proses itu. Terus saya kemarin baru dari kantor Wagub, itu kita dapat perintah 3 hari untuk menunggu keputusan kepastian. Tapi ini tiba-tiba Satpol PP, Beko semua udah datang pagi-pagi. Pas kita digusur itu katanya mau dijadikan jalan inspeksi. Di situ tuh aku sempat shock ya kan. Terjadi penggusuran tuh secara paksa doang. Jadi kita cuma beresin perabotan itu cuma dikasih waktu 1 jam. Ya udah dihancurin semua. Yang sempat aku bawa tuh cuma surat-surat, istilahnya kayak ijazah aku itu doang. Dan anak aku yang baru umur 1 tahun. Pas awal digusur itu aku nanya ke orang tua, Pak, ini rumah digusur di sini apa kita mau pindah aja? Aku bilang begitu. Enggak lah, Bapak masuk tahun di sini dari tahun 79 gitu. Kalau bisa di sini dibangun lagi, mendingan dibangun lagi. Oh ya udah, biar saya aja yang istilahnya yang bantu lah gitu. Jadi saya mencari tahu apa bisa di sini tuh dibangun kembali, aku bilang gitu, mencari tahu. Terus ketemulah bersama teman-teman dari JRMK ya kan. Dan mereka tuh mengasih tahu, kalian tinggal di sini udah berapa tahun ya kan. Kalau lebih dari 20 tahun kalian bisa memilikinya gitu. Untuk tanah itu bisa kita perjuangkan bareng-bareng.
Di negara kita itu orang miskin masih harus berjuang untuk merebut haknya. Orang miskin berkoperasi, koperasi sebagai alat advokasi untuk mengubah pemerintah, untuk mengubah kebijakan yang tadinya kampungnya tidak diakui supaya menjadi diakui. Tanahnya belum legal supaya ini dilegalkan, supaya mendapatkan hak atas tanah. Kampung Muka ini udah berdiri puluhan tahun ya. Dari tahun 1950 sudah ada warga yang tinggal di sini. Cuman memang sampai hari ini kalau legalitas bentuknya surat, sertifikat atau apa memang belum. Kampung padat seperti Kampung Muka ini kan harus ada satu wadah ya untuk perjuangan. Akhirnya kita pilih koperasi, kenapa? Karena kalau koperasi kan semuanya sama haknya. Halo Pak, sehat ya? Alhamdulillah. Di Kampung Muka, kita memang pintu masuknya waktu itu karena ada kasus penggusuran. Sekampung Muka se-RW 4 itu soal tanah emang masih belum mendapatkan kepastian gitu loh. Walaupun warganya udah tinggal puluhan tahun ya. Nah dari situ termasuk kita cek tata ruangnya ternyata nggak sesuai. Kondisi huniannya juga masih jauh dari kata layak begitu. Akhirnya kita sepakat kerja bareng lah gitu. Tujuan sama, mau meningkatkan kualitas hunian sekaligus menguatkan hak atas tanah yang untuk keamanan bermukim. Bangun baru ini? Ya, Perbaikan apa bangun baru? Dari nol? Sebelumnya nggak ada berarti? Oh, perbaikan. melalui advokasi wadah koperasi ini, salah satunya kita dapat IMB. Nah dengan IMB ini satu pintu masuk bahwa program-program Pemprov saat itu bisa masuk ke Kampung Muka. Seperti pemasangan listrik, pemasangan PAM. Namun setelah koperasi berjalan ternyata harus ditingkatkan juga ini koperasi yang awalnya hanya untuk kita dapat legalitas dan keamanan bermukim. Kita harus bisa meningkatkan ekonomi warganya. Dan tentunya untuk meningkatkan pemukimannya gitu. Makanya kita punya program bekerja sama dengan UPC ya kita akan membuat penataan kampung. Maaf ya. Ini masuk keadaannya. Assalamualaikum. Kami sebagai partner UPC memang sudah beberapa bulan berproses untuk melakukan renovasi terhadap 10 rumah agar rumah-rumah yang berada di 10 rumah ini menjadi rumah yang lebih nyaman untuk ditinggali, namun juga bisa menjadi salah satu upaya membuat percontohan bagi kampung-kampung di pinggir rel kereta api lainnya. Ada keluhan nggak sih mengenai rumahnya yang kira-kira tuh kayaknya bisa sekalian kita renovasi deh dengan kita? Peran saya di sini di Kampung Muka itu adalah arsitek komunitas ya. Kami itu lebih ke pendamping teknis gitu untuk melakukan penataan kampung dan menghadapi masalah-masalah seperti kualitas bangunan yang sudah mulai menurun gitu. Kemudian juga ada isu kenaikan suhu, status tanah dan segala macam. Melakukan sesuatu di lantai 2. Iya. Kita mau perbaiki ya. Kita memaksimalkan lantai 2 lah untuk Hari ini kami sedang dalam proses untuk menanyakan satu persatu penghuni rumah preferensi pribadi mereka terhadap renovasi yang akan dilakukan terhadap rumahnya. Sebenarnya di rumah masing-masing itu tuh ada keinginan apa sih? pokoknya Bapak prioritasnya itu adalah ngedak itu ya Pak ya? Iya, kalau bisa gitu. Prioritas Bapak itu ya? Kalau bisa itu. Koperasi dibuat memang untuk menjadi wadah dari warga untuk warga. Jadi semua yang mengelola, menerima, menghimpun iuran, menjaga kebersihan di aula terbuka, teknisi sampai dengan keamanan, semuanya itu dari warga. Itu teknisinya lagi pada santai. Ini genset hari apa? Sabtu. Spiteng, STP, GWT. Di awal-awal kami merencanakan bangunan ini, kami juga merencanakan pembiayaan yang akan timbul. Jadi kita cari tahu nih kalau di bangunan besar itu apa aja gitu kan. Jadi kayak listrik bersama, kayak air bersama, perawatan gedung, perawatan alat-alat gitu kan. Itu semua kita cari tahu. Karena kebetulan kami juga belajar dari JPI kan waktu itu bersama-sama teman rujak. Akhirnya kami punya gambaran jika kami menempati ini gitu kan. Kami akan bayar apa aja gitu. Ini kita ada di Blok D.
kita mau ke Blok B. Cuman walaupun ini kita tetap harus lepas sendal ke sana juga. Masuk ke bangunan itu kita lepas sendal. Ini kesepakatan bersama. Pemikiran panjangnya itu adalah untuk menjaga umur materialnya gitu. Biar keramiknya nggak cepat kotor, nggak cepat rusak. Tapi seiringnya waktu kan ada aja misalnya kayak listriknya ternyata naik gitu kan. Air bersamanya naik. Atau ada kerusakan alat-alat gitu kan. Nah dari itu koperasi harus berdaya gitu. Kalau koperasi hanya mengandalkan iuran dari warga, kasihan juga kan kalau misalnya dibebankan terlalu berat. Nah, koperasinya yang harus berdaya, koperasi harus punya usaha gitu kan. Makanya ada kios yang dikoordinir sama koperasi, ada catering, ada air isi ulang, ada laundry, itu semua tujuannya sebenarnya pelayanan ke masyarakatnya sendiri, ke warganya sendiri. Tapi sisa hasil usahanya itu yang dipergunakan untuk menambah pembiayaan yang timbul di rumah besar ini. Kalau koperasinya sudah menghasilkan income gitu kan, bisa bayar satu dan lain halnya, ya warga buat apa lagi harus bayar iuran kan. Isu mengenai perumahan sebenarnya bukan isu yang baru. Sejak awal tahun 90-an ini sudah dibicarakan. Telah terjadi ketidakadilan spasial yang sangat masif di kota-kota kita. Waktu kita bikin IMB, walaupun itu IMB kawasan, tapi coupling-couplingnya masih ada. Berapa sih coupling yang mereka perjuangkan itu? 3x6, 3x4. Sama ukurannya dengan teras rumah atau garasi kali. Ada gap yang terlalu besar antara income dari masyarakat dengan harga rumah yang makin melambung. Jadi koperasi perumahan yang sedang dirintis dan diperjuangkan oleh kawan-kawan dari Koalisi Urban Pro Konsorsium ini sangat penting. Karena rumah atau housing, perumahan ini belum dilihat sebagai human right gitu. Kebanyakan housing is a commodity. Dan ini adalah jalan panjang perjuangan dari teman-teman untuk mengarus utamakan pemikiran bahwa perumahan adalah hak dasar dari setiap individu. Nah sekarang jalanan juga sudah bagus. Kampung itu adalah sebagai tempat saya dilahirkan. Kampung menurut saya itu cara hidup. Jadi kolektivisme, gotong royong, bekerja sama, dan penuh negosiasi gitu. Rumah menurut saya adalah surga, tempat bercengkrama dengan keluarga, tempat menentukan nasib, untuk menentukan hidup. Nah ini di sini lantai dasar ini khusus lansia-lansia semua. Jadi rumah buat saya itu istilah masa depan buat anak-anak saya nantinya, ya kan. Jadi istilahnya mereka tuh tenang lah tinggal di sini juga. Mimpi besar kami itu adalah koperasinya kan berdaya, makin maju, makin mandiri. Mimpi kami seperti itu, jadi mereka merasa lebih nyaman, lebih aman, dan merasa terjamin.